Kisah seorang ibu yang bernama Bajeneja Lebarata. Untuk proses persalinannya, mereka dengan suaminya pergi menuju rumah sakit yang berada sangat jauh dari tempat mereka tinggal. Butuh waktu 4 jam supaya mereka bisa sampai di rumah sakit tersebut. Perjalanan yang sangat melelahkan, maka mereka pun tiba di sana, dan Ibu Bajeneja Lebarata pun segera ditangani oleh dokter. Setelah persalinannya selesai, maka Ibu Lebarata pun tersenyum, hatinya lega, wajahnya bersinar dengan penuh rasa kebahagiaan. Karena bayi yang dikandungnya selama 9 bulan kini telah lahir. Tetapi dokter dan suaminya merasa syok melihat keadaan bayinya, yang mana kepalanya tidak seperti bayi pada umumnya. Mereka melihat ada keanehan pada kepala bayi itu. Para dokter pun berusaha untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian. Setelah beberapa hari kemudian, sambil menunggu hasil penelitian para dokter, maka dokter pun mengambil keputusan sementara untuk mengizinkan mereka kembali ke tempat asalnya. Pihak rumah sakit pun berjanji akan memberitahu kepada mereka hasil penelitiannya. Dengan senang hati pun mereka bergegas untuk kembali. Dia membungkus bayinya dengan rasa penuh kasih sayang. Maka mereka pun kembali ke tempat asal mereka. Tetapi sesampainya mereka di kampung, rasa kebahagiaan itu pun dengan secepatnya sirna. Hati dan telinganya bagaikan terbakar oleh bara api. Para tetangganya bertanya, "Dari mana kalian membawa bayi monster itu? Dari mana kalian mendapatkan bayi alien itu?" Kata-kata yang tidak baik didengar pun bermunculan daripada mulut mereka. Mereka menghina, mengejek anak saya. Rasanya saya tidak tahan mendengarkan ocehan-ocehan itu. Ibu Lebarata pun sangat sedih meratapi nasibnya. Tetapi beda dengan suaminya. Dia malu dengan keberadaan anaknya. Dia pun pergi meninggalkan Ibu Lebarata dan anaknya. Pergi entah kemana. Tinggallah Ibu Lebarata sendiri mengurus bayinya. Ibu Lebarata tidak berhentinya berusaha untuk mencari makan, mencari kesembuhan bayinya. Tetapi tetangganya dan saudaranya juga banyak menyarankan supaya Ibu Lebarata cepat membunuh bayinya itu. Dia menangis dan sedih. Mana ada ibu yang tega membunuh anak darah dagingnya sendiri. Ibu Bajeneja Lebarata pun tidak henti-hentinya menangis meratapi nasibnya. Hanya doa yang bisa dia panjatkan kepada Sang Maha Kuasa.
Kiranya ada mukjizat yang bisa menolong mereka, supaya anaknya berhenti menangis dan menangis. Dia sangat menantikan senyum dan tawa dari anaknya, karena itu adalah suatu kebahagiaan dari seorang ibu. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Itulah yang dialami seorang ibu apabila anak sang buah hatinya dalam kondisi sakit. Tidak peduli berapa lama penderitaan itu akan berakhir. Sosok seorang ibu itu sangatlah kuat. Cinta kasih sayang seorang ibu itu sepanjang masa. Terima kasih Ibu, engkau adalah pahlawan sejatiku.